Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan fillah, baik yang ada di StreamYard maupun yang sudah menonton di Bamtri Channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamdan wa syukranillah, salawatu salam ala rasulillah ma ba'du. Baik ikhwan fillah, seperti yang ada di judul bahwa kita akan mereview, memberikan reaksi terhadap perdebatan yang terjadi di channelnya Kristen. Ada pendebat pemula dari Islam, dia ngaku pendebat pemula dan ngaku cadel, bertanya di sana ikhwan fillah, tapi pertanyaan ini sangat menohok sehingga Aderion yang notabene selama ini sudah berkecimpung di dunia perdebatan ini jadi kewalahan ikhwan fillah, ya, kelabakan gitu. Maka untuk mereaksi itu kita sudah menghadirkan di sini ada kristolog handal muslim, tim Avenger Muslim, Avenger Syariah, Akhi Zulkifli Abbas. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ada juga Uni Rifa. Assalamualaikum Uni Rifa Mau TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan juga ada Akhi F. Farhan. Assalamualaikum akhi. Halo Akhi F. Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan juga ada tim kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, akhi. Oke. Ada juga Ukhti Josi Dewi dan Akhi Imanes. Di belakang layar masih ada Akhi Yans yang tidak bisa kita tampilkan karena ruangnya terbatas ya. Baik, ikhwan fillah, langsung saja kita mau melihat video dari ini ya. Dari perdebatan di channel Kristen. Nah, ini videonya yang mau kita berikan reaksi. Oke. Sudah bisa dilihat Bang Zuma, Uni Rifa dan Akhi Farhan? Bisa. Kita putar. Langsung satu kitab bundel dapat enggak? Ada prosesnya. Cuman Pak, bisa saya ngomong Pak? Ya boleh dong. Bisa Pak, kalau diam lagi saya Pak. Bisa Pak? Kembalilah kayak tadi Pak. Coba kita bisa kembali tadi ke situs paralel itu Pak. 1 Yohanes 5:7 itu Pak. Saya terkejut Pak waktu temui itu. Saya terkejut Pak. Bisa keluar lagi Pak. Kalau yang nggak tahu terkejut. Iya. Yang nggak tahu yang wajar Pak. Wajar. Iya kan. Wajar. Iyalah wajar lah. Saya kan bukan Kristen Pak. Saya bukan Kristen. Wajar saya terkejut. Tunggu Pak. Bisa Galilea Pak. Bukakan Pak. Galilea. Ya siapa nih mau share? Apa tuh? Galila itu Galila. Tidak ada. Coba UT Pak. Lupa saya Pak. Di mana tadi Pak? UT. Bisa ke bawah kan Pak? Bisa bawakan lagi Pak? Cuman kalau ketik teks kalau susah. Ini Pak. Coba Pak itu 1 Yohanes 5:7. Pak Bamtri dulu. Ada beberapa Bentar. Tadi ada kedengaran suara Rion kan? Emang kalau masalah kritik teks emang nggak susah? Itu ada ya? Tolong ulang lagi kalau bisa. Ya, dengar. Kalau kritik teks memang agak susah Kak Rion ya. Ini kita ulang. Bisa ke bawah kan Pak? Bisa bawakan lagi Pak? Cuman kalau ketik teks kalau Nah, ini pernyataan Rion. Kalau kritik teks itu memang agak susah katanya. Jadi nggak usah kita review semua. Tunggu saya dulu sebentar. Kita nggak usah review semua biar kita tidak habis waktu banyak. Jadi kita akan ini aja. Saya sebenarnya menonton semua dari awal tuh saya nonton. Maaf ya Bang Zulkifli, saya duluan ya karena saya greget ini karena ini lucu banget Bang. Bang Farhan juga yang minta maaf. Jadi gini, mungkin Bang Zulkifli, Bang Farhan sama Ukti Josi sama Imanes nggak lihat. Jadi saya akan ceritakan. Jadi saya nonton kan. Jadi saya sempat komen tuh di dalam live komennya, saya komen, Rian kenapa kamu kelabakan ya melawan muslim cadel? Kan karena bapak muslim ini ya, semoga beliau dirahmati Allah dimanapun berada. Saya tidak kenal dengan beliau dan sangat lucu penyampaiannya dan bahasa dan logatnya pun sangat lucu gitu. Saya suka gitu, makanya saya ketawa. Jadi beliau ini yang bapak yang saya tidak ketahui namanya, semoga Allah merahmati beliau. Oh ya, Bapak Ibnu Ishaq mempertanyakan tentang ayat 1
Yohanes 5 ayat 7 dan lalu dia menyatakan saya kaget, terkejut membaca ini. Nanti ada kenapa dia sampai terkejut dengan ayat ini gitu. Nanti kita bahas sama-sama. Dan yang menariknya adalah yang mencoba menjawab itu adalah Rion. Rion selama ini kan suka tuh dengan data, literasi dan segala macam. Nah, jadi yang membuat saya lucu itu ketika sama-sama Rion ini mengatakan memang kalau udah masalah kritik teks ini emang sulit. Sebenarnya bukan sulit, kalau kritik teks itu kan adalah kita mengkaji secara ilmiah dan alkitabiah. Jadi karena itu tidak bisa dibantah, bukan masalah sulit, karena apapun yang bisa dikaji secara ilmiah, kalau itu terkait dengan sumber yang sangat-sangat kredibel, misalnya ini dapat sumber dari mana, itu memang sulit dibantah. Berbeda dengan umat Islam yang memang selama ini hidup beragama itu di bawah sanad. Artinya kita terlarang mengimani begitu saja apapun yang sanadnya nggak jelas. Misal nih, Bang Tri datang kepada saya membawa hadis, ini hadisnya mengatakan begini. Saya harus tanya, siapa yang merawinya Bang Tri? Kemudian Bang Tri jawab, oh Imam Abu Khari. Siapa Imam Abu Khari itu? Oh dia dari suku Quraisy, dia gini, dia dari Bani ini, dia bapaknya si Nganu, mamanya si Nganu, lahirnya tahun segitu. Itu dalam Islam tuh seperti itu ilmu. Kemudian siapa lagi yang mendengarkan ini Bang Tri? Oh ada Imam Muslim yang meriwayatkan, yang mengatakan siapa? Abu Hurairah menyampaikan ke siapa? Oh Umar bin Khattab ke siapa? Ali bin Abi Thalib, sampai ke Imam Bukhari yang mendapatkan hadis itu gitu. Kemudian dia menuliskan dalam kitab-kitabnya. Begitulah di dalam Islam. Jadi ketika ada informasi zaman terdahulu, perkataan Nabi Muhammad itu tuh tidak sembarangan, tidak serampangan. Nah inilah saya katakan menarik untuk dibahas debat mereka ini, karena kita akan mendapatkan hikmah yang sangat banyak dan akan bersyukur menjadi orang Islam. Nah itu dari saya. Silakan dilanjut nanti, mungkin biar nggak waktunya banyak gitu. Silakan Bang Tri. Oke, kita lanjut dulu ya. Silakan. Videonya kita lanjutkan. Ini Pak, coba Pak itu 1 Yohanes 5:7. Ada beberapa kebingungan. Bisa minta anunya? Saya tidak mau kait lain, bisa Bapak bilang. Tapi tadi Bapak kesinggung 1 Yohanes. Saya timbul kok bisa ayat yang tidak ada bisa jadi ada. Cuma gimana nih Pak? Kalau dibilang yang dulu dah ada, ya tunggu dulu Pak. Tadi ganti-gantian. Tadi Bapak ngomong saya. Tadi kan Bapak nanya. Ini mau saya. Oke, lanjut. Silakan. Iya, lanjut ke pertanyaan. Di sini kan disebutkan Pak, ada beberapa kebingungan dalam terjemahan bla 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 itu kan? Di dalam kebingungan di dalam apa Pak? Enggak, kebingungan kita baca dulu. Iya, ada beberapa apa? Iya, baca Pak. Baca Pak. Iya, ada beberapa. Saya sadel Pak. Ada beberapa kebingungan dalam terjemahan bahasa Inggris. Yang dibingungkan itu terjemahannya toh. Baca ke Pak, selanjutnya ke bawah Pak. Udah itu Pak. Itu jangan capek saya. Udah baca ini. Capek. Ini Pak. Di sini Pak. Tunggu Pak. Lagi serak. Pepe. Oh Pak, mengapa Pak? Malu Pak? Enggak malu. Ya tunjukkan lagi Pak. Tunjukkan lagi Pak. Itu aja ini ditunjukkan Pak. Enggak di atas, yang nanti ditanya gitu loh. Yang di atas, yang dia mau di atas. Yang paling atas yang dia mau. Ini masih itu kan kok kepotong. Cepatlah, bagus kan lah Pak. Namanya dialog. Tunggu ya tunggu teman-teman. Gini, ini Bapak tahu, tapi tidak mau menunjukkan. Paham, pemula wajar. Nah, kalau Bapak nggak mungkin Bapak bisa mengerti. Tunggu Pak. Kalau Bapak nggak mengerti, nggak mungkin Bapak bisa tahu semua ini. Jadi saya anggap Bapak itu mengerti tapi tidak mau menunjukkan. Jika ada pertanyaan, tanyakan langsung. Yang mana? Jangan mutar-mutar. Turun atas. Gitu loh. Bapak saya yakin tahu, nggak mungkin tidak tahu yang ini. Oke, lanjut. Udah Pak, bisa saya ngomong Pak? Bisa lah Pak. Nggak usah saya Pak. Udah. Ini kan scan-nya besar kali Pak. Bisa kecilkan sedikit Pak. Nggak dapat kita baca Pak. Nggak usah muter-muter Pak. Aku cuma mau di sini. Ini situs kalian. Ini situs kalian. Kan tetap juga nggak adil. Ini nggak adil namanya. Tunjukkan apa yang mau dibaca di situ Pak. Ya, Bapak baca aja. Nanti apa yang ditanyakan biar kami jawab. Oke.
Tadi kan situ juga tadi dapat dibilang tidak asli. Itu situs Kristen menyatakan tidak asli. Udah, tunggu Pak ya, jangan potong, nanti kita salah paham. Bapak bilang pula saya nanti sok pintar. Di sini dibilang di surga. Tadi aku nunggu. Ya sabar Bu ya, ini pun mau pulang ini Bu ya. Di surga di Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Tak ditemukan dalam 3 naskah kuno Yunani. Huruf besar yang utama. Binjatun apa itu kan? Di mana psikotop disisip? Gini Pak, di mana psikopnya disisipkan di pinggir oleh penyalin berikutnya. Tertanggal abad 14 Pak. Tertanggal 4. Pertanyaan saya sebenarnya, kok bisa ayat itu Pak kayak gitu keadaannya Pak? Dulu dah ada, tapi di abad ke-14 baru disisipkan. Itu aja Pak ya. Siap Bapak nanti jawab. Saya minggat Pak ya. Saya silakan Bapak jawab. Setelah Bapak selesai jawab, baru saya permisi pulang Pak. Ya Pak. Gini Pak. Itu kan saya tambahin dikit ya. Itu kan yang tadi kamu baca kan cuma 3 manuskrip itu kan, sedangkan kekristenan kita punya 6.000 lebih manuskrip itu ada dan dicatat di sana dalam berbagai bahasa ya. Dengan dulu ya. Nah, itu yang kamu tunjukkan, yang kamu lihat itu adalah dalam bentuk catatan dalam bahasa Yunani. Memang dalam bahasa Yunani tidak ditemukan, tapi ada di Vetus Latina, dalam bahasa Latin itu ada ya, itu ada ya. Itu di abad kedua ya, dan bahkan ya oleh Bapak Gereja di abad kedua seperti Sivilianus, Agustin, itu di dalam liturgi dibacakan ayat itu ya dalam bahasa Latin, itu ada. Jadi kalau merujuk kepada yang kamu baca itu tentang Sinaiticus, tentang bahasa dalam Yunani itu memang tidak ada, betul. Tapi bukan berarti tidak ada di bahasa yang lain, di manuskrip yang lain, gitu. Makanya ya kitab itu diterjemahkan. Kalau itulah yang tanda kurung itu disebut tambahan, itu bukan tambahan gitu loh. Di maka tanda kurung artinya ini ditemukan di manuskrip yang lain gitu loh. Itu jujur. Makanya dikasih tanda kurung. Ada ditemukan di Vetus Latina atau di Italia kuno atau di Vulgata. Oke, kamu mau cek, saya kasih kodenya. Di situ juga ada. Ya benar-benar. Oh Pak, gitu. Ini saya mau izin. Oh ya Pak, makasih Pak atas keterangannya. Tapi ini saya mau izin pamit. Oke, Pak. kamu mana? Nanti saya masuk lagi Pak, tenang Pak. Nanti. Pak, ini saya balik dulu Pak. Insya Allah lain waktu saya masuk lagi. Tapi ada tapinya. Pak, ada tapinya Pak. Pak. Ya silakan Pak. Tapi Bapak tidak jawab pertanyaan saya. Kok itu bisa muncul di abad pertama di naskah kuno tidak ada, tapi kok bisa muncul ke belakangan? Bapak tidak jawab itu. Terima kasih banyak Pak. Tiga naskah kunonya itu cuma 3. Naskah kunonya cuma 3 yang disebutkan. Padahal itu banyak. Makanya kan sebenarnya kan gini, kanonisasi Alkitab kan bukan hanya 1 kodek atau 2 kodek. Iya. Itu loh. Pergi. Suaranya Langsung satu kitab bundel. Sudah selesai videonya. Silahkan. Siapa dulu nih yang mau memberikan tanggapan nih? Aki Zuma, Uni Rifa, atau F. Farhan? Jadi gini. Saya dulu ya. Kalau Gurunda kan biasanya silakan. Ini. Kalau silakan. Ya, saya dulu ya, Gurunda ya. Gurunda nih biasanya nanti yang menghabisi di belakang ini. Biar prajuritnya dulu yang maju ya. Oke. Ayo, silakan Aki Farhan. Jadi ada hal yang menarik di sini. Dan ada hal yang menarik di sini ketika mereka berkata bahwa manuskrip. Yohanes 1, Yohanes 5:7. Jelas memang tidak ada ini. Di 3 manuskrip tidak ada. Di 3 kodek tidak ada. Ini karena apa? Karena memang seperti yang saya pernah diskusi sama Sam Aldo, dan Sam Aldo juga mengakui bahwa manuskrip itu ditemukan kadang-kadang tidak ada penulisan siapa penulisnya. Tidak pernah ada penjelasan secara pasti. Banyak ayat-ayat di dalam kurung, bahkan banyak ayat yang satu. Kalau Al-Quran ketika dalam kurung itu adalah menjelaskan kata-kata di depannya. Tapi kalau di mereka
bahkan satu ayat itu semua dalam kurung. Jadi yang dijelaskan imam yang mana gitu, satu ayat dalam satu ayat semua dalam kurung. Nah, sebuah bukti yang nyata bahwa ini adalah bukan sebuah kitab suci. Karena apa? Kitab suci bukan seperti itu. Kitab suci bisa disisip-sisipkan, nanti ada penemuan lagi, ditambahkan, direvisi, ditambahkan, direvisi, seperti itu terus. Karena apa? Pada dasarnya dalam sebuah sejarah penurunan firman Allah itu sama ketika di Taurat ada sistem oral, pengucapan, penghafalan, dan ini ada juga di dalam Taurat, tradisi Injil pun saya yakin seperti itu. Ketika Nabi Isa alaihissalam menerima wahyu pasti dari oral, seperti Rasulullah SAW oral menghafal. Nah, hanya umat Islam, hanya Al-Quran lah yang terjaga keasliannya sampai saat ini. Tradisi oral itu diteruskan sehingga tidak terpadu pada manuskrip penemuan. Oke. Terima kasih Akhi Farhan. Halo? Sepertinya agak terputus. Boleh disambung Akhi Zuma, silakan. Gurunda. Baik. Jadi ya bukan rahasia lagi. Teman-teman Kristen ini kan memang sudah sadar sebenarnya kitab mereka itu bukan kitab suci gitu loh. Jadi di manuskrip tertua yang mereka katakan sebagai salah satu sumber daripada penulisan kitab mereka itu kan cuma tulisannya sampai kepada Hoti Tres Emeho. Ya, itu tidak dikatakan bahwa ada Bapa, ada Anak dan juga ada Roh Kudus. Itu jelas di dalam kitab mereka sudah diterangkan seperti itu. Tidak ada penambahan kata di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu. Itu hanya untuk menegaskan aja bahwa mereka itu menuhankan esensi yang tiga yang dipaksakan menjadi satu. Kalimaston Paradaiso yang merujuk kepada surga Firdaus. Ya. Itu tidak ada di dalam original teks daripada narasumber daripada penulisan manuskrip tertua. Logos kai aigopena kai tatrea aina itu cuman belakangan ini baru ada. Kalau kita merujuk kepada terjemahan yang ada di Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan 2018 pun itu hanya mengatakan sebab ada tiga yang bersaksi. Belakangan kemudian baru terjemahan baru ya dimasukkan kata di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu. Lalu kemudian yang perlu dipahami lebih jauh, secara menyeluruh kita bisa mengatakan bahwa kitabnya orang Kristen itu memang bukan kitab suci gitu loh. Bagaimana mungkin kita ingin mengatakan itu adalah kitab suci, sementara narasumber satu-satunya yang menjadi pembawa berita tentang Tuhan dan apa yang diinginkan oleh Tuhan itu adalah Yesus. Yesuslah sumber itu. Sehingga di luar daripada ucapan, perkataan Yesus bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Makanya saya apa ya bilangnya sama teman-teman Kristen ini. Dulu sebelum ada internet boleh kalian itu nipu, boleh. Sekarang nggak bisa. Dulu boleh kalian menggencarkan, kalian tantang petenteng bahwa firman Tuhan. Dulu saman baheula, saman batu, boleh. Sekarang kagak bisa. Andai saja kucing bisa belajar Bible, mereka lebih tahu daripada teman-teman Kristen. Dasar pijakannya apa? Satu, mereka berdasarkan atas iman. Saya sudah sering kali mengatakan, ya, bara api kalau diimani menjadi es, jadi es. Meski pada faktanya ketika disentuh akan melepuh juga itu tangan. Inilah yang mereka pakai, paradigma seperti ini yang mereka gunakan untuk kemudian mengklaim kitab mereka itu adalah kitab suci. Makanya ketika kita masuk ke zona critical text, mereka tidak akan pernah mampu gitu loh. Jadi kembali, ini saya mengupas di luarnya aja. Jangan masuk ke dalam. Kesian mereka. Sebagaimana yang dikatakan Adrian, ya memang sulit kalau masuk ke dalam critical text itu. Jadi gini, Yesus diakui sebagai jalan, sebagai keselamatan, sebagai hidup. Lantas kenapa pernyataan Lukas, Matius, Yohanes yang Anda jadikan sebagai acuan dalam beriman? Kemudian muncul lagi akal-akalan yang menepis rasa malu.
Dibuatlah tinta merah itu sabda Yesus. Tinta hitam itu perkataan pengarang. Nah sekarang kalau di dalam sebuah kitab yang dikatakan firman Tuhan ada tulisan-tulisan pengarang, apa masih bisa disebut itu firman Tuhan, kitab suci? Ini secara logika aja kita mikir gitu loh. Sehingga ketidakberdayaan inilah kemudian, tolong saya diingatkan kalau dia mau ngomong ya. Silakan, Akhi. Ini makanya saya katakan bahwa terjemahan itu bukan kitab suci. Ini satu poin. Ya, kata Yesus di dalam kitabnya Teman Kristen, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Coba, segala firman yang aku terima dari siapa? Dari Sang Pencipta. Yohanes 1 ayat 1, inilah firman Yesus Kristus yang dianugerahkan, yang dikaruniakan Allah kepadanya, untuk kemudian Yesus sampaikan kepada hamba-hambanya. Hamba siapa? Hambanya Tuhannya Yesus. Maka muncul pernyataan, akulah Alfa dan Omega. Tapi karena teman-teman yang memiliki akal lemah ini tidak sanggup lagi-lagi mengedepankan iman, bara api dibilang es, itulah yang terjadi. Tanpa mereka mau mengkaji apa sebenarnya yang dimaksud oleh Yesus tersebut. Nah kembali, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Siapa mereka ini? Ayo. Apakah mereka ini Lukas? Apakah mereka ini pengarang Matius? Pengarang Yohanes? Pengarang Markus? Bukan. Kenapa saya katakan bukan? Ya, tidak usah kita mencari terlalu jauh. Tidak usah terlalu jauh. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sementara Lukas di dalam bukunya, Tepolius yang mulia, banyak orang yang kulihat menyusun berita-berita, peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Pertanyaannya, ini Lukas ayat pertama dapat dari mana? Coba. Apakah ini terlontar dari segala firman yang diucapkan oleh Yesus yang berdasar kepada firman yang diterima dari Allah? Bukan. Berarti Lukas bukan firman Tuhan. Meski di dalamnya berdasarkan hasil penyelidikan ada sabda-sabda Yesus yang muatannya firman yang diterima dari Tuhan. Makanya ketika ditanyai, masuk kepada 1 Yohanes 5 ayat 7 itu, Tuhan kamu berapa? 1. Kenapa di surga masih ada 3 yang bersaksi? Katanya itu 3 pribadi. Loh, katanya setelah Yesus terangkat ke langit, kembali kepada asal muasalnya, kembali kepada hakikatnya menjadi Tuhan. Kok masih 3 yang bersaksi? Ini sudah nyata bahwa teman-teman Kristen itu kelimpungan ketika menghadapi kitab mereka sendiri. Mereka tidak sadar umat Islam sekarang itu lebih paham daripada mereka tentang kitabnya. Kenapa? Mereka Kristen karena iman, bukan karena ilmu. Itu yang perlu dipahami. Kalau toh ada yang mengatakan, oh tidak, kami ini menjadi Kristen karena ilmu. Duduk di depan kita, coba kita ngobrol, kita bicara baik-baik. Jangan sebar fitnah sana-sini. Dudukkan, ayo kita bahas kitab kamu secara kritikal, secara sejarah, coba kita kaji. Lalu kemudian kita definisikan apa sih itu firman Tuhan? Apakah perkataan-perkataan pengantar-pengantar, penutup, ya penjelasan-penjelasan pengarang itu juga firman Tuhan? Kalau tidak, bagaimana mungkin Anda bisa membedakan mana firman Tuhan, mana tulisan pengarang? Oh, tinta merah adalah firman Tuhan, tinta hitam adalah karangan. Dari mana Anda bisa tahu itu? Disiplin ilmu apa yang Anda gunakan untuk bisa mengkaji itu? Layaknya Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat sekalian, teman kita yang berdebat dengan Aderion itu, ya boleh dibilang dia pemula, tapi saya yakin dia juga penikmat daripada kajian-kajian kristolog. Benar. Jadi Jadi ketika Aderion mengatakan bahwa ada di beberapa salinan-salinan manuskrip tertua, tidak dari 3 tapi ada yang lain, ini sudah menunjukkan bahwa kitabmu itu bukan firman Tuhan. Udah selesai, bubar.
Iya. Son paradiso. Aterais lobas kai aigo bet makai tatria aina itu tidak ada di manuskrip yang dijadikan sebagai acuan, yang konon ceritanya kitab mereka Perjanjian Baru itu diambil dari manuskrip tertua, Codex Sinaiticus, ya. Dan kemudian ketika kalimat itu tidak ada kata pateras, Bapak, tidak ada kata logos, ya, penyampai firman, tidak ada kata ego, etma, roh. Ngapain coba Anda imani itu sebagai sebuah konsep kebenaran kalau rupa-rupanya di manuskrip yang lain itu tidak ada? Kalau di Islam kan sangat jelas. Ketika ada hadis mengatakan, misalnya nih, kalau mandi Anda harus menggunakan sampo sangsil, riwayat Ibnu Abbas misalnya, dari catatan-catatan orang yang benci terhadap Islam. Kemudian diriwayatkan lagi oleh Umar, saya melihat Rasulullah Muhammad SAW mandi dengan menggunakan sampo sangsil. Jadi sudah dua periwayat yang mengatakan itu. Bagaimana kemudian membenarkan ini adalah sebuah kebenaran yang mutlak? Apakah umat Islam itu menelannya begitu saja? Sampai seluruh umat Islam itu se-dunia mandinya pakai sampo itu? Tidak. Di Islam itu ada kritikal senat, kritikal perawi, kritikal matan, dan seterusnya. Lalu kemudian setelah muatan itu kita ambil sisi benarnya, kita sinkronkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Tabrakan atau kagak? Jadi ilmu demi disiplin ilmu, itu yang harus dikuasai di dalam mengkaji sebuah kitab suci. Makanya saya katakan, ya, melalui konten ini, saya katakan pada sahabat-sahabat sekalian di luar sana, kenapa Zulkifli itu tidak mau mengkaji Al-Quran dengan murtadin odong-odong? Kenapa? Al-Quran itu terlalu tinggi. Bagaimana mungkin saya seorang profesor misalnya, saya ahli bedah jantung misalnya, kemudian ada anak TK minta diajarin, Prof, tolong ajarin saya gimana ceritanya melakukan riset, ya, antara jaringan yang ada di jantung ke limpah, gimana proses? Nggak mungkin, itu konyol namanya. Terhadap anak TK yang mau membahas seperti itu. Anda harus mengerti dulu, oh ini namanya kuku, ini namanya jari, ini namanya perut, ini namanya mata, ini namanya rambut. Baru membahas tentang saraf-saraf yang ada di jantung. Tuyul. Terlalu tinggi kalamullah itu mau dibahas sama orang-orang yang tidak ciptanya. Terlalu tinggi. Terlalu besar mulutnya itu terlalu lebar. Mau mengkaji Al-Quran, aduh. Kami Muslim udah puluhan tahun berumur, untuk belajar Iqra saja butuh puluhan tahun. Anda cuma modal perpuluhan, bisikan-bisikan misionaris untuk mendapatkan makanan, mencoba untuk memelintir Al-Quran. Halo, gak bisa. Anda semua yang ngaku murtadin odong-odong itu, bukan Zulkifli gak mau melayani Anda berdebat, enggak bisa. Ibaratnya saya ini kepala sekolah di sebuah sekolah yayasan. Anda mau ikut ujian, tapi Anda tidak terdaftar menjadi murid saya. Gak bisa. Anda harus melalui prosedur dulu. Apa itu? Katanya mau belajar Quran, katanya murtadin. Sejatinya murtadin itu Anda harus paham. Umat Islam dari zaman bahola sampai hari ini, ketika anaknya sudah bisa bercakap-cakap, sudah bisa berjalan, kegiatan yang paling pertama sekali diperkenalkan oleh kedua orang tuanya itu adalah qiraatul Quran. Jadi kalau Anda mengaku murtadin, minimal Anda sudah bisa baca Quran. Kalau murtadin disuruh baca Quran tapi tidak bisa, konon usia saya 26 tahun saya di Muslim. Masya Allah. Umur 26 tahun di Muslim itu, yang paling nakal, yang paling bandel, yang paling banyak maksiatnya itu, kamu suruh baca Quran, mereka pasti baca Quran. Apatah lagi Anda yang mengaku murtadin, pindah ke seberang, lalu kemudian balik menyerang Islam.
Anda punya modal apa? Oh, Zulkifli takut melayani saya, kata dia. Apa yang saya takutkan samamu? Baca kitab saya, ejaannya saja Anda buta. Saya takut apa coba? Kalau Anda ulama tafsir, Anda adalah ulama hadits, Anda adalah tahfizul Quran, Anda adalah lulusan Kairo Mesir, ya Zulkifli pasti takut lah. Tapi kalau Anda cuma pemakan babi, penyembah manusia, umat terjemahan, ngaku-ngaku saya takut sama Anda. Waduh, buat panggung. Silakan Anda buat panggung. Hadirkan saya. Catatannya, syaratnya minimal 100 orang Kristen, pendeta-pendeta harus hadir di situ. Undang saya datang, kita bahas Quran. Saya akan membuktikan Yesus boleh diakui sebagai penebus dosa, boleh. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW adalah penghapus dosa. Camkan itu. Ya, coba yang Kristen yang ilmu apa apologetnya, ilmu kristologinya masih minim, dengarkan baik-baik. Saya tantang kalian melalui channel ini. Kalau ada di antara kalian yang paling hebat di Indonesia ini, siapapun dia, saya tantang, kita buktikan. Yesus penebus dosa, Rasulullah Muhammad SAW penghapus dosa. Hebat mana? Amin. Hebat mana? Allah Akbar. Ayo, siapa? Bambang Seno, Bambang siapa yang paling jago di Indonesia? Hadapi, kita berdialog. Kalau Yesus mau penghapus dosa, bagi Bani Israel, cara menghapusnya gimana? Diajarkan oleh Yesus, bertobat. Rasulullah Muhammad SAW bukan menebus dosa, menghapus dosa. Caranya, nih, sini, harus saya ajarkan. Siapkan waktu Anda untuk belajar. Tapi kalau hanya untuk petantang-petenteng, kenapa Al-Quran membahas Taurat dan Injil? Kenapa Al-Quran membicarakan Torah dan Injil? Kenapa kalian mendebat dengan kami? Sementara di kitab Anda dilarang berdebat dengan ahli kitab. Halo, ahli kitab dan ahli terjemah dan penumpang gelap itu beda, coy. Beda. Anda semua penumpang gelap. Sorry. Ya. Jadi saya berpanjang lebar ini, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Itu karena saya, apa ya bilangnya? Saya cuma bilang gini. Ya, sedikit lagi. Kenapa selama ini umat Islam, debater Islam, konsen terhadap pembahasan gospel? Banyak yang bertanya, kenapa sih umat Islam itu tidak pernah membahas Al-Quran? Kenapa selalu gospel? Sampai-sampai ada debaters, jangan kerja kau hanya bertanya saja. Apa dia bilang? Jangan kerja kau hanya bertanya. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerjaan kau ngunyah terus. Oke, di sini saya jawab. Berani bertanya, Kebanyakan berani makan. menjawab. Di sini saya jawab. Anda mau tanya apa tentang apa kepada saya? Anda mau tanya apa kepada saya? Tentang Allah, tentang Rasulullah Muhammad SAW, Anda punya ilmu apa untuk menelaah penjelasan saya setelah saya menjawab? Apakah ada di benak Anda, di atas kepala Anda, di batu kepala Anda, wadah untuk menampung jawaban-jawaban saya tentang pertanyaan Anda? Ini masalah, Anda bisa jadi gila nanti. Ayo. Saya siapkan waktu untuk Anda bertanya tentang Al-Quran. Pertanyaan balik saya, apakah di batu kepala Anda itu ada wadah untuk menampung ilmu yang akan saya utarakan kepada Anda tentang Al-Quran? Ayo. Nggak ada kan? Itulah alasannya. Kenapa kami cuma mendebat Anda tentang kitab Anda. Karena jangankan kalamullah Al-Quran, kitab Anda saja, Anda belum bisa paham, apalagi Quran. Anda bertanya kepada kami, kenapa di dalam Al-Quran diterangkan, katanya proses penciptaan itu 6 masa. Tetapi kok diterangkan ada juga yang mengatakan 8 masa. Loh, saya tanya balik sama antum, sama Anda. Ketika saya menjelaskan ini secara asbabun nuzul, saya jelaskan asbabun nuzulnya, saya jelaskan pembahasannya secara bahasa nahwu Arab, apakah batok kepala Anda tidak bakal pecah kalau saya jelaskan ini?
Apakah Anda tidak akan mengatakan, saya tidak mau deh dengan bahasa-bahasa seperti itu. Saya tidak mau membahas bahasa Arab. Saya tidak sedang ingin belajar bahasa Arab. Itu kan yang sering kalian katakan ketika kita membahas Quran. Sementara ketika orang itu membahas Al-Quran, maka yang dibahas itu adalah pertama qiraatnya. Kemudian yang dibahas itu adalah nahwunya, lugatnya, balaganya. Itu macam-macam ilmu yang harus dikaji ketika membahas Quran. Tapi kalau cuma bertanya tentang terjemahan, saya dulu pernah, ya, sampai saya difitnah saya menyalah-nyalakan Departemen Agama. Padahal saya katakan, Anda tidak akan bisa sampai kepada definisi yang sesungguhnya, murni, semurni-murninya tentang ayat suci Al-Quran, kalau Anda hanya menggunakan satu, yaitu hanya terjemahan. Karena untuk memahami satu dalil di dalam Al-Quran, minimal Anda bisa menguasai 7-15 ilmu, disiplin ilmu. Kalau cuma terjemahan, apalagi terjemahan itu Anda pahami dengan pemahaman Anda sendiri yang tidak punya ilmu, maka itu sia-sia. Nah, itu kemudian dipelintir. Oh, Zulkifli menuduh Departemen Agama. Nah, kemampuan Anda semua itu cuma di situ. Memfitnah, dan memfitnah. Nah, ini ada lagi yang ngaku jadi pacar saya katanya. Nauzubillah. Kalau boleh saya katakan, tolong yang ada di luar sana, berhenti ngirim chat pribadi ke saya. Mau belikan tiket pesawat, jemput saya di kota Anda mau bayarkan saya hotel. Berhenti yang kayak gitu-gitu. Saya tidak tergiur yang kayak gitu-gitu. Anda kirim foto-foto yang kayak tidak sesuai dengan apa yang dalam agama saya. Berhenti. Jangan sampai saya sebutkan nanti nomornya. Jangan sampai saya sebut nama Anda di sini. Ya, percuma. Istri saya adalah Ratu Bidadari. Nggak mungkin saya bisa Anda tipu dengan paha Anda. Nggak mungkin. Percuma. Anda ngaku-ngaku pacar saya, mantan saya. Lu sakit, butuh rumah sakit Anda itu. Psikiater yang Anda butuh, bukan kitab suci. Saya kira gitu, sahabat-sahabat sekalian. Kembali kepada Yohanes 5 ayat 7. Yang pasti di situ tidak ada perkataan Bapa, Anak, dan Roh. Yang ada adalah hoti treis eime ho. Ada 3 yang bersaksi. Dan yang bersaksi ini bukan sebagai Tuhan. Ya, supaya dipaham. Ada 3 yang bersaksi. Tapi yang bersaksi ini bukan sebagai Tuhan. Bersaksi mengajarkan bahwa dia hanya Rasul Tuhan. Bersaksi bahwa dia menyampaikan hanya apa yang diperkatakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah kepadanya. Yaitu malaikat Jibril yang bersaksi. Nabi-nabi yang bersaksi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyatakan kesaksiannya bahwa Anda adalah orang kafir. Jadi tidak ada penambahan. Kata-kata itu adalah penambahan yang muncul belakangan. Ya, Anda harus paham itu. Kalau mau belajar lebih dalam lagi, siapkan panggung, undang kita hadir. Jangan di tempat Anda kayak kemarin kita masih mau ngomong dikik, kita masih mau ngomong demo, kemudian dia curhat-curhatan. Kafir Anda dengan cara Anda seperti itu. Memang kafir. Itu ingin mencari kebenaran, bukan mencari kebenaran. Anda mengatakan Kristen itu adalah agama benar. Apakah dengan cara seperti itu? Kalian undang kita. Kita ingin menjelaskan. Kebenaran apa yang Anda ingin jajakan? Kemudian muncullah semua penggibah-penggibah. Zulkifli itu memang seperti itu, Mbak. Memang dia itu seperti itu. Saya di dalam itu. Saya di dalam tuh. Sampai saya katakan pada saat itu di chatnya tuh. Kalian 10 orang lawan saya sendiri sekarang bahas Quran. Dimotik, terus difitnah. Saya katanya yang lari. Aduh, saya katakan di sini. Nenekmu kiper, bangunkan kakek buyutmu yang belajar langsung kitab sucimu. Jangan kamu untuk menghadapi kita. Ya. Di sini ada Bang Farhan, ada Adinda Jonathan. Waktu itu saya koar-koar di website, tolong masukkan saya. Tapi tidak, mereka memang punya tujuan seperti itu. Kehadiran saya di situ, saya hanya ingin mengatakan bahwa siapa nama aslinya? Yori yang mengaku Fatima itu, kamu sudah ketahuan. Ya, kamu nggak usah pasang-pasang nomor rekening untuk minta-minta kepada jemaat-jemaat, nggak perlu.
Kamu cukup bisikin Roh Kudusmu aja. Nanti Roh Kudusmu kirim uang 1 karung jatuh pas depan rumahmu tuh. Ya. Ini nama lengkapnya, Yeri Aselan. Yeri Aselan, bukan Fatima. Yeri Aselan. Oh my God. Yeri Aselan. Bongkar. Singkatan. Ini Roma ini Bang. Bang, itu ayat Roma Bang. Itu singkatan. Jadi nama lengkapnya mohon didengarkan. Nama lengkapnya itu di Bank Mandiri. Atas nama Yeri Aselan. A-nya itu mungkin ayam, mungkin anjing, mungkin juga apa ya? Apa bagusnya itu A itu ya? Apa? Ini. Jadi Anda tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu, ya. Tidak perlu. Islam itu orang belajar. Anda mau menghancurkan Islam dari sisi mana? Itu yang saya katakan tadi. Kami ini profesor Quran, boleh dibilang kayak gitu di hadapan Anda. Tapi kami ini adalah anak TK di depan guru-guru kami. Tapi di depan Anda yang umat terjemahan, penyusup, penumpang gelap, Anda itu anak TK. Bagaimana mungkin saya mau mengajak Anda membahas tentang saraf-saraf yang ada di jantung? Anda membedakan antara garpu dengan sendok aja kagak bisa. Hah? Jadi itu yang perlu Anda pahami. Jadi buat Ibu Yeri Aselan, kalau Anda memang benar pernah berkenalan dengan saya, yuk buka-bukaan. Tentu chat saya masih ada, SMS saya masih ada. Kalau di FB pasti masih ada. Kalau di WA pasti masih ada. Jadi tidak usah membodoh-bodohi orang, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Saya kira seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih banyak. Saya bersemangat ini, soalnya saya habis olahraga. Silakan. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih, Gurunda Zuma. Oke, Unirifa, nih giliran Ukhti antum ini ya memberikan, ya untuk memberikan reaksi ya terhadap pertanyaan yang diajukan oleh saudara kita yang mengaku pemula ya bernama Ibnu Ishaq. Sering pantau bahwa beliau ini memang suka masuk ke Zoom StreamYard-nya Kristen lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Salah satunya yang tadi. Nah, menyambung dari apa yang disampaikan oleh Gurunda Zuma, silakan Unirifa mengenai critical text kitabnya mereka yang ditanyakan juga di channel mereka. Silakan. Baik. Terima kasih Bang Tri. Semangat sekali ya. Saya jadi ikut bersemangat karena ada Bang Zuma ya, guru saya juga. Ya, saya semangat sekali. Olahraga ini nih, olahraga apa namanya? Olahraga otak. Iya. Ya, poinnya adalah begini, intinya seperti yang Bang Zulkifli M. Abbas katakan, sebelum saya masuk ke dalam pertanyaan saudara kita yang tadi yang kita bahas hari ini, saya ingin juga menyampaikan bahwa benar yang dikatakan Bang Zuma bahwa sebelum kalian belajar teorema Pitagoras ada baiknya kalian pahami dulu bahwa 1 ditambah 1 itu adalah 2 gitu, atau kalian pahami berapakah 2 dikurang 1, atau kalian hafalkan dulu perkalian baru kita masuk ke dalam teorema Pitagoras. Karena selama ini kalian terlalu pertanyaan kalian itu bukannya tidak bisa dijawab umat Islam, tapi kadang-kadang kami gimana ya mau menjawabnya itu kadang-kadang seperti ke anak kecil misalnya anak saya bertanya kepada saya, Bu, kenapa sih ibu bisa hamil? Nah, jadi kan saya nggak mungkin bisa jawab bagaimana ke mereka gitu. Jadi harus kalian pahami dulu seperti yang Bang Zuma katakan, mana sendok, mana garpu, berapa sih 1 ditambah 1. Nah, itu sih untuk umat terjemahan ya. Saya pribadi selaku debater ya, saya boleh katakan saya pendebat karena saya memang bisa mematahkan argumentasi kalian semua gitu. Walaupun saya bukan dalam kalau di dalam Islam ini saya ini anak TK, dalam guru-guru saya misalnya guru tajwid saya bahkan guru tajwid saya bahkan guru Iqra misalkannya, atau guru bahasa Arab saya misalnya, saya ini adalah anak TK yang seperti ayam baru menetas belum tahu apa-apa, tapi ketika di hadapan kalian maka saya adalah guru teorema Pitagoras. Di hadapan kalian akan sulit memahami ilmu-ilmu disiplin yang ada di dalam disiplin ilmu yang ada di dalam Islam. Nah, itu pertama. Jadi kalau ketika ada debater Kristen yang bertanya misal seperti Fatimah atau siapa tadi Yeri tadi ya yang mengatakan namanya Fatimah sedekah ya, kalau bertanya kenapa Taurat, Zabur dan Injil, maka kamu harus belajar dulu dari awal apa itu
Taurat. Kalau kamu harus mempelajari dulu ilmu dari sebelum-sebelumnya, dan banyak hal yang harus kamu pelajari baru kita masuk ke yang lain gitu. Nah, terkait lagi ini tentang pertanyaan debater muslim yang ada di dalam Zoom-nya Kristen, yang saya sebenarnya dari tadi itu ketawa. Pertama adalah logat dari saudara saya ini yang sangat lucu, menghibur sekali bagi saya. Saya sampai ngakak ketawa mendengarkan beliau yang seolah-olah lugu, tapi sebenarnya ini adalah sentilan buat umat Kristen. Orang yang mengaku pemula saja, pemula dalam dunia debat ini mampu mengguncang Zoom-nya Kristen gitu. Kenapa tidak terguncang? Orang Rion aja udah bilang kok kalau masalah kritik teks emang susah sih gitu. Ya bukannya susah lagi, memang nggak bisa dibantahkan. Nah, jadi ini saya sedikit pelajari sedikit tentang kritik teks di dalam kekristenan ya. Sebenarnya bukan umat Islam yang mengkritik, sebenarnya kita nggak ada kepentingan gitu, itu urusan kalian. Kami tidak masalah mau kalian katakan kitab itu suci atau tidak, sebenarnya kami tidak masalah. Tapi kalau dibandingkan dengan Al-Quran tidak ada apa-apanya gitu. Mohon maaf, seperti yang Bang Zul katakan, kami tidak bisa mengatakan itu kitab suci karena sekelas hadis saja kami punya ilmunya. Kami harus meneliti matan, sanad, siapa perawinya dan segala macam. Jadi nggak bisa menerima begitu saja. Karena kalau kami memakai seperti kalian, maka buku Tatang Sutarman bisa kami jadikan kitab suci juga, gitu logikanya gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Karena ketika ditemukan manuskrip lagi nanti di gua, misalnya di gua mana gitu, tiba-tiba itu ada tertulis namanya Yesus atau Isa, nanti takutnya dianggap kitab suci juga. Nah, itu yang umat Islam dihindari karena memang kami diperintahkan untuk memeriksa apapun informasi yang datang kepada kami. Bahkan hadis-hadis ya, saya pernah ya, ini pengalaman. Lanjut ini. Halo? Rifa. Halo? Ya, lanjut. Halo? Jadi begini, ada tuh saya pernah mendapatkan di Facebook, ada yang mengutip katanya hadis Maryam, di mana hadis Maryam itu berbunyi begini, demi Isa yang nafasku di tangannya. Saya lucu aja gitu, bukan dari ayatnya, bukan dari isi hadisnya, enggak, tapi dari periwayatnya Maryam. Sekalian aja ada hadisnya Yesus, hadisnya Yohanes, atau hadisnya Petrus, lucu aja kalian gitu. ada hadisnya Maryam. Di sini menunjukkan buktinya apa? Anak MTS aja bakalan ketawa, anak MI ya, madrasah ibtidaiyah atau anak SD di dalam itu tingkat SD di dalam Islam itu akan ketawa ketika mendengarkan hadis Maryam. Hello, jadi kalian itu lucu gitu. Sekelas Kristen cepot yang adalah nabi kalian aja itu nggak mampu sampai ke Al-Quran, hanya mengambil hadis-hadis pinggiran, sumber-sumber yang nggak jelas. Nah, jadi saya akan membahas tentang kritik teks di 1 Yohanes 5:7 itu. Jadi saya akan membacakan nih buat kalian, jangan marah kepada kami. Sebenarnya kalian harus berdebat dulu dengan profesor kalian, yaitu orang-orang yang sudah mempelajari tentang Bible ini. Nih, saya kasih tahu tentang Uti Watimena profesornya. Oh iya, Uti kata swasta gitu, Profesor Uti. Ya. Nah, jadi menurut William Barclay ini adalah teolog internasional asal Skotlandia yang meraih gelar Doctor of Divinity dari Universitas Edinburgh tahun 1956. Lalu dikukuhkan menjadi guru besar dalam bidang biblical criticism atau kritik Alkitab tahun 1969, dan sempat dia mendapatkan penghargaan dari Ratu Elizabeth, Commander of British Empire tahun 19. Ini suaranya agak putus-putus. Halo, Uni Rifa. Halo? Aki Zuma dan Aki Farhan, apa mendengar suara Uni Rifa? Saya nggak dengar, Dek. Hilang. Di jaringan Uni Rifa. Jaringan Uni Rifa nih. Halo, Uni. Oke. Ya, dengar nggak? Ah, ini dengar. Tadi hilang, lost. Iya, di sini gitu, signalnya tuh kehilang. Padahal saya udah di teras rumah loh. Apa saya ke jalan raya dulu ya, di tengah-tengah mungkin ya. Udah. Ini udah jelas nih, pertahankan. Ya, lanjut. Jangan bergoyang. Iya, saya diam aja nih ya, saya nempel nih di tiang nih. Jadi begini, menurut
tadi yang saya bacakan, siapa William Barclay ini adalah seorang yang memang mengkritik, salah satu orang yang menerbitkan buku juga, Bible Criticism ya. Nah, jadi kata dia, yang ayat ini tidak muncul dalam manuskrip Yunani yang lebih muda dari abad ke-14, manuskrip-manuskrip besar yang termasuk abad ke-3 dan ke-4. Dan ayat ini tidak terdapat di dalamnya. Tidak ada satupun dari bapak-bapak gereja besar yang mengetahui adanya ayat ini. Hello, ini bukan saya yang bilang, tapi William Barclay. Dan dia sudah punya bukunya juga. Nah, bukti bahwa ayat ini ada di dalam dokumen pemalsuan Alkitab MSAM. Ini Ya, close lagi. Close lagi nih. Harus pakai tutup panci itu. Iya, sayang sekali ya, padahal kita sedang menyimak ilmunya Uniriva luar biasa. Tapi sayang sekali jaringan di tempat Uniriva sering ini lost. Halo. Ya, nih bagus jaringannya. Silakan dilanjut. Aduh, kalau saya diam berarti saya ditabrak truk itu. Jangan. Ayo, dilanjut. Nah, jadi yang mengkritik ayat ini sebenarnya bukan umat Islam duluan, tetapi dari profesornya mereka sendiri, bahkan adalah ahli teolog. Nah, coba kalau kita lihat di dalam 1 John 5:7 versi King James. Sorry ya bahasa Inggris saya nggak fluen ya, kalau ada salah-salah anggap aja itu Inggris Indonesia. Jadi malu nih sama Ukti Josi nanti ya. Jadi for there are three that be record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Ini di dalam King James Version. Lalu di revisionnya itu ada, and it is the Spirit who bears witness, because the Spirit is truth. Jadi beda ya, penulisan ayatnya pun berbeda di setiap versi. Ini bukti bahwa ada any something wrong with this ayat gitu. Maksudnya ada yang salah dengan ayat ini, karena mustahil kalau hilang lagi. Lagi enak dengar hilang. Enak. Kok bisa gitu? Uni, Kok bisa gitu? Uni. Gak enak Saya manjat pohonnya. Tunggu, saya cari pohon mangga terdekat dulu ya. Saya manjat dulu, bentar. Ya. Saya manjat pohon mangga dulu. Oke, Ini lagi dilanjut, musim Uni. rambutan loh. Ini di sini lagi musim rambutan. Sambil makan rambutan saya manjat dulu ya, bentar. Nah, jadi Nyantuy aja, ngedenger. Sabar nanti ya. Jadi poinnya adalah bahwa bukan umat Islam sebenarnya yang usil dengan kitab kalian, tapi kami hanya mengembalikan permasalahan yang ada di kitab kalian, karena kalian mengganggu kami juga gitu loh. Nah gitu, dan kalian, ini contohnya, kalian undang Bang Zuma di StreamYard kalian, tiba-tiba kalian mute, kalian kick. Untung Bang Zuma nggak kayak si Kace. Si Kace itu dia yang keluar dari Geraha Mualaf ketika saya menghantam dia yang aku di-mute, aku di-kick. Dia ngomong, suaranya kedengeran. Kalau Bang Zuma tuh karena kalian fitnah aja, makanya beliau berkata sekarang dia jujur apa yang dia katakan. Buktinya kan dia ada di situ ya, ada di backstage, terus dia tahu kalian ngerumpiin dia ketika Tante Uti masuk terus ngerumpiin tuh, dia masih ada di situ. Bayangin. Berarti kalian sudah ke gap sebenarnya melakukan kecurangan. Jangan menyalahkan Roh Kudus. Gak mungkin Roh Kudus membimbing orang berbuat seperti itu gitu loh. Jadi kalian memfitnah Roh Kudus terus. Kalian katakan kalian ini dirasuki Roh Kudus, tapi perbuatannya amit-amit, nauzubillah gitu. Jadi saran saya, tunjukkanlah kebenaran ajaran kalian dengan cara yang benar juga, seperti yang kami lakukan. Kami ada disiplin ilmu. Kami berdebat ini bukan untuk menunjukkan kami lebih hebat, bukan. Tapi mari kita sama-sama berpikir gitu, bahwa secara Alkitab, secara tekstual proof, secara apalagi dan faktual yang terjadi, kami bisa memenangkan debat ini gitu, karena kami membawa ajaran ilahi yang sesungguhnya, bukan ajaran odong-odong gitu. Jadi kenapa saya bisa berkata seperti itu? Ayo tunjukkan kepada saya ulama mana, profesor mana yang berhasil mengkritik Al-Quran. Ulama mana, profesor mana, penemu mana yang berhasil mengatakan sains di dalam Al-Quran itu salah. Kecuali kalian aja. Kalian yang bukan dokter, kalian yang bukan profesor,
kalian yang mengklaim. Jadi kalau seperti si KC yang didengarkan, karena tidak ada bin Abdullah di dalam Al-Quran, lalu Nabi Muhammad itu adalah hoax, dikencingin sama kodok matamu, Bang KC. Karena apa? Sekelas Karen Armstrong, seorang Katolik, itu saja tidak meragukan kenabian Muhammad, walaupun dia bukan Islam ya, tapi dia tidak meragukan bahwa Muhammad yang ada itu adalah Muhammad bin Abdullah yang dimaksud. Kononlah mendengarkan kamu, Kang Cilok. Jadi aduh, kadang-kadang ya Kristen di Indonesia ini belum dapat ilmu aja, jadi mereka belum tahu. Di luar sana tuh udah pada ngerti, disiplin ilmunya udah pada pinter-pinter semua, makanya banyak yang beralih bahkan menjadi ateis. Nah itu dari saya dulu, silakan dilanjut nyalain sebelum signal saya hilang dan pohon mangga saya ambruk. Oke, Masya Allah. Dari Akhi Farhan tadi sudah memberikan reaksi, Iwan Filas seperti yang kita simak. Dari guru kita Bang Zuma, Zulkifli Mabas juga sudah memberikan reaksi dan sudah memberikan olahraga otak kepada kita semua. Dan terakhir sudah dilengkapi oleh Unirifa, itu tim Avenger kita sudah memberikan reaksi. Oke, seperti yang kita sepakati tadi bahwa kita tidak sampai 1 jam ya. Boleh sedikit lagi? Boleh, ini masih ada 4 menit lagi menuju 1 jam. Tadi janji tidak 1 jam, tapi karena asik ya dan sangat luar biasa reaksi dari Kristolog Muslim ini, boleh ditutup oleh Akhi Zuma. Akhi Yans, mohon maaf ya Akhi, karena kita nanti mau ke Zoom-nya Bang Zulfikar juga. Jadi ini ditutup oleh Bang Zuma. Bang Yan tidak dapat porsi nih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, semuanya udah komplit kok. Sudah komplit. Ya, oke. Silakan Akhi Zuma, nanti ditutup acara ini dengan pernyataan terakhir. Dengan berakhirnya pernyataan Bang Zuma nanti, maka otomatis acara ini ditutup. Silakan Akhina. Baik. Jadi satu hal yang membuktikan bahwa si Sela itu adalah Murtadin odong-odong. Ketika saya masuk ke dalam channelnya dia mengatakan bahwa Yeri ini mengatakan bahwa Zulkifli yang saya kenal itu tidak seperti ini. Itu bukti bahwa Anda itu pendusta. Zulkifli dari dulu itu orangnya kayak begini kalau bicara. Bukan marah, bukan. Ini retorika untuk menyembuhkan orang sakit saraf. Saya di mana-mana kayak gini. Ya tipikal saya memang kayak gini kalau bicara. Saya tidak marah. Lawang saya sembari ketawa-ketawa kok di situ. Memang saya ini adalah pemimpin. Ya Anda harus tahu. Kalau Anda tuh sudah kenal saya, berarti Anda tahu saya siapa gitu loh. Ya, Anda tahu berarti saya ini siapa. Bagaimana saya di lapangan. Bagaimana saya di depan karyawan-karyawan. Anda pasti tahu itu. Lawang debater-debater kayak Adirion tahu saya siapa. Dalam hidup dunia nyata saya ini kayak mana. Mereka tahu. Jadi saya tidak marah. Jangan kau katakan, oh Zulkifli marah. Suaranya tinggi. Oh memang kayak gitu namanya artis. Saya vokalis. Jadi kalau Anda memfitnah saya dengan kayak gitu, justru Anda membuka aib Anda. Ngaku-ngaku akrab. Ayo Bang, Zulkifli masih ingat dengan saya enggak? Nenekmu kita lupa. Kita bukannya tidak mau kenal dengan Anda, bukan. Islam itu diajarkan untuk rahmat bagi siapapun. Tetapi dalam hal akidah, kami harus tegas. Itu yang perlu Anda pahami. Kalau di internalnya Islam, saya bicaranya itu pelan sebisa mungkin. Tapi kalau berbicara mengenai akidah, oh saya harus tegas. Apalagi Anda sampai ngaku-ngaku seperti ini. Oh jangan kayak gitu dong. Saya tidak marah. Saya orangnya memang kayak gitu. Dulu pernah waktu SMP, saya pernah ikut sekolah vokal. Ya, sekolah vokal bukan dalam segi nyanyi, tapi saya ini adalah qori. Itu guru saya itu sampai kewalahan. Ini kok nadanya terlalu tinggi startnya. Memang kayak gitu. Ya adik kalah. Ya, vokalis Scorpion itu level vokal saya. Saya memang nadanya tinggi, terlampau semua. Jadi kalau saya start dan ambil kunci A, saya ambilnya kunci C. Boleh diadu dengan panci kondang kalau bisa. Nada saya memang kayak gitu. Jadi kalau Anda mengatakan saya marah,
Itu membuka aib Anda pembohong, sudah mengenal saya, sudah sering ngobrol di WA. Tidak. Orang-orang yang ada di WA, Ibu Uti itu kecil suaranya. Kalau saya yang aslinya, besar saya aslinya suaranya. Bu Uti itu kayak seperti itu, belum ada apa-apanya. Jadi, kalau Anda mengatakan Zulkifli itu pemarah, dia ngamuk di channel kita, oh salah. Orang-orang yang sudah mengenal saya memang tegas. Di dalam kehidupan nyata saya, ya saya bukan militer, tapi saya berkecimpung di militer. Saya salah satu instruktur bela diri militer. Itu yang perlu Anda dipahami. Ya, saya ketua latihan khusus militer di salah satu kesatuan yang ada di negara ini. Jadi Anda harus tahu, Zulkifli itu tidak marah, memang kayak begini dia. Ya, dia nggak pernah marah. Kalaupun saya marah, berarti muatan yang saya sampaikan itu pasti sampai kepada 100% kebenaran. Itu yang perlu Anda pahami. Kalau suara saya mengecil, berarti saya menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Tapi kalau suara saya lantang, itu berarti yang saya sampaikan adalah kebenaran. Ya, Insyaallah. Terakhir kepada siapa? Kepada Yeri, ya, Yeri Aselan, buat ibu, kalau ibu masih janda, lapor ke saya carikan orang yang bisa menjadikan Anda istri. Dengan syarat Anda menjadi Islam dulu, jangan ngaku murtadin. Ya, kedua, kalau Anda benar ingin mengkaji Al-Quran, Anda mengkaji Al-Quran, saya di kantor boleh cuti 1 bulan untuk hadapi Anda. Gimana? Tapi syaratnya satu. Kita berdebat di channel yang netral. Geraham Mualaf boleh, di channelnya teman-teman Judaism boleh. Jangan di tempat Anda, kandang binatang, saya nggak suka. Tempat yang netral, kalau Anda mau. Saya Zulkifli 1 bulan penuh, non-stop 24 jam, siap melayani Anda. Wow, nonton. Luar biasa. Dengarkan Ya, itu. Fatimah Sadiah sedekah. Bukan Fatimah. Yeri Aselan. Kamu bukan murtadin. Ya, kamu bukan murtadin. Saya sampaikan sama kamu sekali lagi. Kalau kamu betul-betul ingin mengkaji Quran, 1 bulan Januari sampai pertengahan Februari, 24 jam saya akan nongkrongin kamu di HP. Kita berdebat lewat channel yang netral. Demi Allah, saya tidak mundur selangkah pun. Lawang kamu anak TK, saya profesor, gimana sih? Oke, saya kira seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi Gurunda ini nggak marah kalau lawan Cherry nih. Cici ya. Iya, betul. Oke. Saya lupa bahasa itu. Ada ya? Ada yang bilang Ana ini sama dengan Zuma. Iya, ada persamaannya. Ketawanya. Oke ya. Kita tutup ya, Iwan Villa. Alhamdulillah sudah kita berikan terhadap video yang ada di channel Zoom-nya Kristen. Itu belum kita ya, belum tim debater Muslim ya, itu baru penonton. Ya, Ana sering juga sampaikan bahwa penonton Islam itu orangnya cerdas-cerdas. Salah satunya adalah Ibnu Ishaq yang mampu membuat debater Kristen di Zoom-nya Kristen itu kelimpungan dan kewalahan. Kalang kabut. Oke. Demikian, ambil yang baik, Iwan Villa, ini pesan yang selalu Bantri sampaikan. Ambil yang baik, buang jauh-jauh yang buruknya. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Yang benar datang dari Allah dan Rasul, dan yang salahnya tentu datang dari kami yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi